Saya ingin men-sharingkan satu cerita di Alkitab. Orang bilang di balik kesuksesan seorang pria ada wanita yang hebat. Tapi orang yang dahsyat ini di dalam Alkitab, keberhasilannya ternyata tidak dibantu oleh karena seorang wanita yang hebat di balik dia. Siapakah orang ini? Yaitu Daud. Keberhasilan Daud mencapai puncak kejayaannya sebagai seorang raja bukan karena bantuan dari wanita di balik dia, tapi seorang laki-laki. Siapakah orang ini? Namanya adalah Ahitofel, yang tidak lain adalah penasehat Daud sendiri. Di dalam kitab 2 Samuel, pasal yang ke-16, ayat 23, dituliskan begini. Pada waktu itu, nasihat yang diberikan Ahitofel adalah sama dengan petunjuk yang dimintakan daripada Allah. Saudara, Ahitofel ini merupakan seorang penasehat yang sangat hebat. Saking hebatnya sampai Alkitab menuliskan nasihatnya dia itu dinilai sama dengan nasihatnya Tuhan. Nah, saudara bisa bayangkan kalau kita punya penasehat seperti ini yang mendampingi di dalam bisnis. Wow, apapun yang dia nasihatkan akan berhasil. Jadi memang benar-benar kejayaan dari kerajaan Raja Daud sangat banyak tertolong dengan keberadaan dari penasehat Ahitofel. Nah, Daud bersama Ahitofel merupakan orang yang sangat dekat, seperti sahabat, hubungan mereka berdua. Dan begitu dekatnya, makanya satu kali ketika Ahitofel berkhianat, sampai Daud pernah menuliskan di kitab Mazmur, Daud pernah menangis di hadapan Tuhan. Orang yang duduk makan semeja dengan aku, dia membalikkan badannya melawan aku. Yang dimaksudkan oleh Daud di dalam kitab Mazmur sebagai keluhannya, tangisannya kepada Tuhan atas pengkhianatan orang yang dikasihinya, itu tidak lain adalah Ahitofel. Nah, kenapa dua orang yang bersahabat ini bisa berakhir dengan hubungan yang tidak baik, terutama karena Ahitofel menyimpan kekecewaan yang dalam, kepahitan, bahkan kebencian dengan Raja Daud. Nah, ternyata saudara, Ahitofel ini tidak lain mempunyai seorang cucu yang bernama Batsheba. Nah, saya pikir cerita ini bukan lagi asing buat kita semua. Nah, saudara bisa bayangkan Daud itu melihat ada seorang tentara yang sangat hebat, namanya Uria. Nah, sebagai raja yang ingin sekali merekrut tentara ini, apa yang dilakukan oleh Daud? Dia menawarkan seorang istri. Masalahnya, istri yang diambil oleh Daud untuk diberikan kepada Uria adalah Batsheba, yang merupakan cucu dari Ahitofel. Anda bisa bayangkan rasa kecewa yang dialami oleh Ahitofel. Masalahnya karena Uria adalah dari bangsa yang tidak termasuk bangsa yang bersunat. Nah, di perjanjian lama ketika orang Israel keluar dari Mesir, Tuhan pernah memberikan peringatan, jangan kawin-mengawin dengan bangsa ini, bangsa ini. Ada sebuah daftar bangsa yang dalam tanda kutip di blacklist oleh Tuhan. Nah, termasuk bangsa yang merupakan kebangsaan dari Jenderal Uria. Nah, sebagai seorang raja yang ingin merekrut jenderal hebat, Daud memanfaatkan dengan cara memberikan Batsheba. Nah, Anda bisa bayangkan perasaan seorang kakek melihat cucunya diberikan sebagai hadiah untuk orang dari bangsa yang jelas-jelas tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, itu awal dari kekecewaan Ahitofel. Kemudian kekecewaan itu berlanjut lagi ketika kita tahu ceritanya bahwa Daud ternyata jatuh cinta dengan Batsheba sendiri. Lalu Daud merancangkan satu rencana jahat. Dia kirimkan Uria ke medan peperangan, ditaruh di front depan supaya cepat mati, kemudian dia kawinin Batsheba. Seorang kakek seperti Ahitofel akan merasa bahwa aku ini respect sama Daud. Aku ini sangat mengabdi kepada Raja Daud, dan bahkan nyawaku pun akan kuberikan sebagai seorang sahabat yang mengasihi. Tapi kenapa Raja Daud begitu tega menjadikan cucuku sebagai hadiah? Lalu kemudian dia permainkan nasib dan masa depan cucuku dengan cara seenaknya sendiri. Disinilah penyebab kenapa Ahitofel berkhianat. Nah, apa yang dilakukan Ahitofel kemudian? Ketika Absalom memberontak, itulah kesempatan Ahitofel untuk membalas dendam. Dia belot dan dia ikut Absalom.
Saudara, apa yang terjadi? Dia memberikan Absalom 2 nasihat. Nasihat yang pertama, dia berkata begini sama Absalom, beri aku 12.000 tentara, aku akan sergap papamu malam ini. Nah, nasihat yang kedua, dia bilang begini, tiduri gundik-gundik bapak kamu, maka biar mukanya tercoreng. Nah, nasihat yang ini dituruti oleh Absalom, dan memang benar Absalom mencemarkan nama Daud, mencoreng muka Daud di hadapan rakyat dengan mendatangin semua gundik-gundik Daud. Tapi sebetulnya kejadian ini merupakan penggenapan dari apa yang Tuhan ngomong ke Daud sebelumnya. Jadi ketika Daud itu mengambil Batsheba, Tuhan tuh marah, saudara. Dia kirimkan nabi untuk menyampaikan bahwa Daud itu melakukan hal yang keji di mata Tuhan. Lalu Tuhan berkata Daud akan dihukum dengan cara dia akan dipermalukan, bahwa istri-istri gundiknya akan dipermalukan di depan seluruh rakyat. Dan itu tergenapi melalui tangan Absalom. Artinya Tuhan bukan tidak melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Daud itu jahat. Hukum tabur tuai tetap ada. Tapi Tuhan juga punya batasan, saudara. Dia penuh kasih, dia juga tegas. Dia tegas, tapi dia juga penuh kasih. Dia tahu Daud salah, Daud harus menuai hukuman. Tapi nasihat Ahitofel yang lain, Tuhan izinkan untuk tidak boleh terjadi. Yaitu bahwa Ahitofel minta 12.000 pasukan untuk nyerbu Daud malam-malam. Kalau itu dilakukan, Daud habis, saudara. Daud mati. Tapi Tuhan tidak mau orang pilihannya itu binasa. Dengan kata lain, Tuhan tetap memberlakukan hukuman untuk Daud, tapi ada batasnya. Nah, yang terjadi akhirnya ketika nasihat Ahitofel ditolak, Ahitofel sangat kepahitan juga dengan Absalom. Saudara tahu akhir hidupnya sangat mengenaskan. Dia pulang ke rumahnya, lalu bunuh diri. Apa yang kita bisa belajar dari cerita ini? Kalau kita menyimpan kepahitan, kekecewaan, maka apapun yang kita kerjakan tidak akan pernah tumbuh, saudara. Kalau kita menyimpan kepahitan, mungkin kita bisa tetap pelayanan, mungkin kita bisa tetap seperti menjalani hidup seakan-akan tidak ada apa-apa. Tapi percayalah, kalau kita menyimpan kepahitan, sesuatu menggerogoti dalam hidup kita yang membuat kita itu tidak bisa berbuah dan tidak bisa bertumbuh dengan maksimal. Apapun yang kita kerjakan yang namanya blessing Tuhan, itu akan sangat terhalang. Karena itu saya mengingatkan kepada kita semua, siapa sih yang tidak pernah disakitin? Kita semua pernah disakitin. Kita tidak bisa menghindarkan itu. Kapanpun bisa ada seseorang di luar sana yang menyakiti kita. Tapi kita bisa mengambil keputusan bagaimana kita harus menghadapi ini. Apakah kita akan memilih seperti Ahitofel, menyimpan terus bertahun-tahun, yang tentu saja itu akan menggerogoti kita. Saudara, orang yang menyimpan kepahitan itu sebetulnya melelahkan loh, saudara. Kita tidak bisa happy, kebahagiaan kita tuh tidak bisa maksimal loh. Siapa yang bilang bahwa orang menyimpan kepahitan itu bukan diperbudak? Itu seperti diperbudak karena kita tidak bisa bebas, saudara. Nah, kalau kita mengambil reaksi seperti Ahitofel, apapun yang kita kerjakan, ujungnya akan mati, ujungnya akan habis. Dan ujungnya, saudara dan saya, selama kita menyimpan kepahitan, Tuhan sendiri bilang, kalau kamu tidak bisa ngampuni, aku juga tidak bisa ngampuni. Jadi ujungnya kita juga akan gagal untuk masuk garis akhir. Karena itu, saudara, kalau hari ini saudara sedang menyimpan luka, Tuhan bukan tidak tahu loh. Tuhan tahu apa yang dilakukan Daud itu salah. Tapi Daud juga sudah menuai penghukuman. Tuhan bukan tidak tahu bahwa mungkin seseorang itu memang melakukan sesuatu yang menyakitkan, dan itu Tuhan tahu bahwa itu memang salah. Tapi bukan urusan saudara dan saya untuk memikirkan kapan orang ini dihukum. Biarkan itu menjadi bagian Tuhan. Bukankah Alkitab bilang penghakiman itu hakku? Tapi bagian saudara dan saya jangan bersikap seperti Ahitofel. Orang ini hebat, seharusnya dia bisa menjadi penasihat yang sangat luar biasa. Tapi ujungnya cuman tragis sekali. Hidupnya habis cuman bunuh diri, cuman gara-gara satu kali nasihat ditolak oleh Absalom. Nah, saudara, ada banyak potensi di dalam diri saudara. Tapi ketika kita sudah menyimpan luka dan kepahitan itu sampai bertahun-tahun, maka apapun yang kita punya, biarpun hebat, biarpun bagus, itu tidak akan berkembang maksimal, tidak akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Karena itu daripada rugi, saudara,
Mari kita belajar mengambil keputusan untuk let go, untuk ikhlas. Saya tahu tidak gampang untuk melakukan, butuh waktu. Tapi bukan berarti tidak bisa. Ambil langkah mulai hari ini, katakan ke Tuhan, Tuhan, aku sangat sakit dan terluka. Aku sangat menderita dengan ini. Tapi aku tahu kebenaran-Mu. Aku tidak ingin Tuhan tidak ampunin saya. Aku mau Tuhan melepaskan pengampunan. Beri aku kekuatan, beri aku kemampuan Tuhan, beri aku kemampuan. Saya tahu tidak detik itu juga saudara langsung lupa karena kita bukan orang-orang yang menderita amnesia. Tapi ketika saudara sudah mengambil langkah pertama, meminta pertolongan Tuhan untuk memberikan kekuatan, saya yakin berangsur-angsur seperti orang yang terluka kemudian dikasih obat antiseptik. Ketika kita mengaku pertama kali, Tuhan aku mau ngampuni, itu sakit saudara. Tapi kemudian ketika ditaburin itu obat terus menerus, masih perih, 1, 2 kali, 3 kali, bahkan beberapa kali masih perih. Tapi lama-lama perih itu akan berkurang sampai akhirnya kita tidak lagi merasakan nyeri. Dan sampai akhirnya kita benar-benar sembuh. Mungkin bekas lukanya masih tertinggal. Kita ingat sekali itu mengingatkan peristiwa-peristiwa yang menyakitkan, tapi kita tidak akan terluka lagi. Kita bisa menceritakan kembali, tapi menceritakannya tidak dengan kemarahan. Karena itu saudara, jangan meniru jejak Ahitofel. Ayo, saya mengajak saudara, saya tahu tidak gampang, tapi kita lepaskan semua kejengkelan, kepahitan. Sebab kalau tidak, kita rugi sendiri. Blessing Tuhan tidak akan pernah turun dengan maksimal dalam hidup kita. Saya percaya kekuatan Tuhan akan menyertai kita. Tuhan memberkati.